Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Saya Selamat S. pagi. Pristiwati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 1 Karangrejo. Sekarang ini saya sedang ada di modul 3.1 Bapak, Ya. yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini tugas saya untuk mewawancarai panjenengan sebagai pemimpin di lembaga ini terkait tentang keputusan-keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Kira-kira bagaimana sih mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sebagai pengalaman Anda sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah ini, Bapak? Ya. Terima kasih. Tentunya untuk mengambil kebijakan, keputusan adalah merupakan kewajiban kepala sekolah, yang mana keputusan itu harus memihak pada nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di masyarakat, juga tidak subjektif atau hanya mencari popularitas. Jadi patokan yang utama adalah harus tegak, harus berpedoman pada nilai norma yang berlaku pada lembaga, negara, dan masyarakat. Suatu contoh misalnya mengenai PPDB. Kasus yang pernah saya alami, ada anak yang tidak diterima, kemudian orang tuanya menghubungi pihak sekolah ataupun saya agar anaknya diterima. Oleh karena nilai atau aturan tidak memperbolehkan anak tersebut karena di luar zonasi yang lain dan ingin diterima di sekolah ini, maka itu kita tolak walaupun dengan berat hati, karena memang berpedoman pada nilai dan aturan. Yang kedua, misalnya tentang penegakan disiplin di lembaga ini yang berkaitan dengan guru, misalnya penegakan disiplin saat masuk jam pertama agar guru tidak terlambat. Nah, tentunya ini juga ada ewuh-pekewoh karena adalah teman dan guru kita yang di sekolah ini, harus kita ingatkan, kita ajak, kita motivasi agar tidak terlambat lagi. Namun bagaimana harus kita tegakkan disiplin ini karena aturannya. Misalnya begitu. Terima kasih. Terus kemudian kira-kira dalam menjalankan keputusan itu bagaimana, Pak? Terutama jika kita dihadapkan dengan kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau mungkin dalam dihadapkan dalam kasus yang dua-duanya mengandung nilai kebajikan gitu. Adalah suatu dilema ini berarti. Ada juga harus ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih di antara pilihan-pilihan yang mana itu harus kita berpegang teguh, berpedoman pada nilai dan aturan tersebut. Memihak pada kepentingan siswa. Jadi kepentingan siswa adalah yang kita utamakan, kemudian kepentingan lembaga juga diutamakan. Jadi tidak boleh mengambil keputusan itu bersifat subjektif, kemudian untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan lain yang bertentangan dengan nilai aturan yang ditetapkan oleh negara dan lembaga. Misalnya begitu. Terima kasih. Terus kira-kira langkah-langkah, Pak, atau prosedurnya itu seperti apa yang biasanya Bapak lakukan, Pak? Yang pertama untuk langkah-langkah atau prosedur ini kita adakan komunikasi dengan pihak-pihak yang mengalami permasalahan atau pertentangan. Dengan komunikasi yang efektif itu sudah menuju pada suatu pemecahan permasalahan atau ada solusi. Karena dengan komunikasi maka kita tahu permasalahan, tahu keluhannya. Nah,
itu akan kita bisa tahu arah mana yang menjadi permasalahan dan mau dibawa kemana solusinya ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu mengadakan pertemuan, mempertemukan beberapa pihak yang bermasalah. Setelah terjadi komunikasi satu dengan satu yang lain, maka kita pertemukan dengan semangat adalah mencari solusi yang baik, dengan semangat kekeluargaan, ya, semangat saling menghormati, maka akan timbul, akan ada solusi, ada suatu pemecahan masalah yang akan masing-masing pihak menerima dengan lapang hati. Ya, terima kasih. Dalam kasus-kasus dilema etika yang selama ini dengan hadapi Pak, kira-kira yang dianggap paling efektif itu yang bagaimana Pak? Yang paling efektif dari langkah-langkah tersebut. Dari langkah-langkah tersebut yang paling efektif adalah ya harus ada komunikasi. Komunikasi ini adalah menjembatani semua pihak yang bermasalah. Akan tahu membuka kita apa yang jadi permasalahannya, sehingga kita bisa tahu arahnya ke arah mana pemecahan masalah yang akan kita carikan. Kemudian setelah itu kita analisis dari komunikasi tersebut, kita bisa mengetahui permasalahan dan kita analisis seberapa jauh permasalahan, apa, bagaimana, dan mengapanya, sehingga nanti akan ada suatu rumusan. Ada rumusan masalah tersebut, akan dicarikan suatu pemecahan yang dari beberapa pihak itu yang nanti bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian tetap menjunjung pada komitmen bahwa kepentingan bersama, kepentingan siswa berasaskan kekeluargaan adalah yang diutamakan. Tetap 3 pilar tersebut adalah yang utama dalam memecahkan masalah di semua lini, baik itu tingkatannya permasalahan di siswa, di guru, atau tentang lembaga ini. Terima kasih. Sekarang kita bicara tentang tantangan Pak. Dari semuanya ini kan pasti ada tantangannya. Kira-kira tantangannya yang paling menantang itu apa Pak? Dari tantangan ini yang dari kasus-kasus yang kita temui, tantangannya adalah misalnya di dalam ranah sekolah kita, berarti antara kita dengan Bapak Ibu guru adalah teman sejawat. Dengan siswa adalah anak-anak kita. Nah, tantangannya adalah bahwa kita ada dilema, karena bagaimanapun kalau memutuskan sesuatu mesti itu ada tidak memuaskan 100%. Ada suatu hal, katakanlah ini namanya abu, yang ada sisa permasalahan yang kadang-kadang dalam persentase kecil tidak diterima oleh semua pihak atau tidak memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, maka ini bisa kita estimasi perkecil, yaitu dengan pendekatan. Ya, tindak lanjutnya adalah dengan pendekatan keluarga, face to face, berkunjung, dan sebagainya. Nah, di lain pihak, selain sebagai teman sejawat, adalah sebagai sisi manusiawinya. Misalnya dalam menandatangani suatu izin untuk pinjam ke bank, karena ini adalah misalnya sudah banyak, kemudian kita juga harus menandatangani lagi, tentunya saya tidak akan menandatangani karena kalau sudah dalam batas kemampuan gaji, maka akan mengganggu kinerjanya. Nah, ini juga suatu tantangan kita pada saat memutuskan. Terima kasih. Sekarang tentang dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu, kira-kira Bapak itu ada jadwal tertentu atau prosedur atau bagaimana Pak dalam menyelesaikannya? Terima kasih, berarti ini ada suatu 2 hal, yaitu
ada yang langsung, ada yang terjadwal. Jadi memang ada dua hal tersebut untuk menyelesaikan masalah langsung. Kalaupun itu sesuai dengan permasalahan, maka bisa kita secara langsung atau di tempat atau saat itu untuk kita ajak ke tempat tertentu, kita ajak komunikasi, dan kalau memang itu langsung bisa diselesaikan, itu bisalah kita saat itu mencarikan suatu keputusan. Namun apabila suatu persoalan itu menghendaki beberapa kali pertemuan dan menghendaki terjadwal, maka itu bisa kita jadwalkan berulang. Contoh misalnya kalau pelanggaran tidak terlalu berat pada siswa atau pada Bapak Ibu guru, langsung kita komunikasi saja secara langsung dengan tetap menjaga martabat guru atau siswa. Jika memang persoalan pada siswa atau guru itu memerlukan pembinaan, pelayanan yang berulang kali, maka Bapak Ibu kita jadwalkan pertemuannya dengan kami. Terima kasih. Sekarang Pak, dalam pengambilan keputusan kira-kira ada pihak-pihak yang ikut membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut apa tidak? Ya, terima kasih. Suatu keputusan pengambilan suatu kebijakan kadang-kadang memang tidak hanya dari kita, dari Bapak Ibu guru mungkin, dari BK, dari wali kelas, kita ajak konferensi kasus untuk memutuskan. Tetapi kadang-kadang kita juga memerlukan lembaga lain sebagai bentuk kerjasama kita. Di antaranya misalnya dari BNN, dari Puskesmas, dari BLH, dari ULT yang merupakan mitra kerja kita dalam mengatasi suatu masalah yang memang kita tidak mampu atau tidak menguasai permasalahan tersebut. Ya, terima kasih. Sekarang yang terakhir Pak, kira-kira yang bisa kita petik dari pengalaman Anda selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ya. Menurut kami, pengambilan keputusan yang utama adalah tetap menjunjung nilai-nilai, norma-norma agama di masyarakat, itu adalah yang utama dan tidak boleh bersifat subjektif. Dan tidak untuk kepentingan pribadi tentunya. Kemudian yang ketiga adalah menjunjung untuk kepentingan anak yang kita utamakan, juga kepentingan lembaga. Dari hal-hal ini maka kita bisa menimbang, memutuskan suatu masalah dengan berpatokan pada 4 hal tersebut, yaitu dengan menjunjung nilai, berpedoman pada nilai atau norma, kemudian kita menjunjung asas kekeluargaan, mengutamakan kepentingan lembaga dan kepentingan siswa. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sharing pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari jenengan. Semoga saya juga nantinya sebagai calon-calon pemimpin pembelajaran di masa depan dapat bisa sebaik Bapak. Yeah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, saya S. Pustiwati, saya CGP Angkatan 7 Bapak. Sekarang sedang ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai pemimpin di lembaga ini tentang nilai-nilai pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Yeah. Gini Bapak, selama ini sebagai pemimpin di lembaga ini jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih. Jadi saya untuk mengidentifikasikan kasus moral seperti itu,
saya lihat kinerja daripada Bapak Ibu guru atau tenaga pendidik yang ada di sini. Jadi saya nilai nanti seberapa jauh kinerjanya seperti itu, Mbak. Terus kira-kira Bapak selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut benar dengan benar atau benar melawan benar itu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kasus seperti itu benar sama benar, yang kita utamakan adalah yang berguna untuk tenaga atau Bapak Ibu guru yang lebih banyak manfaatnya. Jadi seperti itu. Yang kita utamakan yang lebih banyak manfaatnya. Jadi untuk kepentingan umum ngoten nggih Iya. lebih banyak. Iya. Terus kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Pak dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya, terima kasih. Jadi seperti kalau misalnya tenaga pendidik atau kependidikan itu ada masalah, biasanya saya panggil, nanti kita ajak musyawarah. Jadi kita beri petuah-petuah atau petunjuk, nanti yang mana yang benar itu yang kita pakai. Kira-kira selama ini menurut Bapak dalam pengambilan keputusan seperti itu efektif apa tidak Pak dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Ya, kita tekankan terutama adalah kita bermusyawarah, berdiskusi, itu sangat efektif untuk mengambil keputusan seperti itu. Terus sekarang tantangannya Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini seperti apa Pak? Ya, tantangannya tergantung dari individu itu. Kalau dari individu yang sulit diajak komunikasi atau bermusyawarah, itu ya nanti hasilnya kurang maksimal seperti itu. Kira-kira selama ini ada jadwal tertentu atau apa ya secara khusus terjadwal gitu apa tidak Pak untuk dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika selama ini? Ya, untuk selama ini belum ada jadwal, tetapi kalau misalnya itu bersifat penting ya saat itu juga kita selesaikan seperti itu. Terus kira-kira faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini seperti apa Pak faktor-faktornya? Ya, jadi kita kalau misalnya perlu bermusyawarah, perlu pertimbangan, kita juga akan memanggil wakil kepala sekolah atau guru BK yang dalam bidangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sulit dipecahkan, saya akan minta tolong bermusyawarah dengan WK atau Bapak Ibu guru BK seperti itu. Jadi kan di sini wakil kepala sekolah ada 4 nggih Pak. Ya, ada 4. Ya, ada. Ini yang terakhir Pak. Kira-kira dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan selama ini Pak? Ya. Jadi pembelajarannya yang terutama ya tergantung dari individu. Kalau misalnya mudah berkomunikasi, nanti hasilnya akan maksimal juga ya, seperti itu Mbak Edwi. Terima kasih Bapak, banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah jenengan sharingkan di sini. Semoga nanti saya sebagai calon pemimpin di masa depan juga bisa seperti Bapak. Ya, terima kasih.